Gue bakal motong model rambut yang nggak cocok sama jidat lebar. Berapa tahun sama gue potong? 2 tahun. Dua tahunan ya, udah lama pokoknya. Potongan lu dari dulu itu selalu quiff. Ya oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini gue bakal nyukur rambut dengan jidat. Kalau bahasa Inggrisnya namanya apa sih kalau jidat lebar tuh? Large forehead bang. Last forehead? Iya. Bukannya ini ya, kemarin tuh ada yang komen tuh apa sih, 5 head gitu di 5 jari gitu loh. Oh iya 5 jari. Gue bakal motong model rambut yang nggak cocok sama jidat lebar. Jadi kenapa sih nggak cocok? Sebenarnya bukan nggak cocok ya, gimana ya? Lebih ke lu kan udah berapa tahun sama gue potong? 2 tahun. 2 tahun. Dua tahunan ya, udah lama pokoknya. Dan potongan lu dari dulu itu selalu quiff ke atas, yang mana itu tidak menutupi jidat sama sekali. Iya kan? Apakah lu ngerasa aneh? Sebelum potongan itu, potongan lu gimana sebelum yang ke atas? Ke bawah. Selalu nutupin jidat sih kebanyakan sih. Lu dulu? Dulu pertama kali gondrong sebenarnya. Oh, Gondrong. nutupin? Iya. Yang apa namanya, ke samping gitu? Samping dulu itu yang zamannya masih polem-polem gitu bang. Oh iya, polem-polem. Terus bosen karena panas dan jerawatan gitu bang. Akhirnya ya pengen mau model rambut pendek gitu. Iya kan, masuk dari apa namanya, tren polem itu masuk ke klimis, pomade segala macam naik, semuanya disisir ke atas, ya kan? Nah itu lu baru mau nyobain? Iya itu baru mau nyobain situ bang. Oke, terus apakah tidak khawatir akan apa namanya, jidat gitu? Iya awalnya sih ya takut lah gitu dibilang aneh gitu. Cuman lama-lama begitu udah nyoba kebiasa, ya udah biasa aja gitu bang, malah lebih enak karena lebih enteng aja sih pala rasanya, rambutnya Iya. pendek. Tapi orang-orang teman lu, orang sekitar lu, ada yang menganggap lu aneh kah? Maksud gua, Awal-awal ya mungkin kaget sih ya, wajar ya, cuman berjalannya waktu sih nggak ini sih, biasa aja gitu. biasa aja ya. Biasa aja. Enggak, maksud gua kalau secara teori, kalau jidat lebar itu pakai potongan yang sedikit menutupi harusnya, ya kan? Cuman kan faktornya nggak cuma jidat lebar aja, banyak. Yang pertama jenis rambutnya gimana, terus trennya apa. Kebanyakan ketika trennya udah banyak orang pakai, itu bentuk wajah, terus muka, kepala itu jadinya udah nggak berpengaruh lagi. Orang pasti ada keinginan untuk coba tren yang baru pasti. Nah tergantung si tukang cukurnya bisa membuat bagus apa enggak. Dan ketika misalnya si tukang cukur udah maksimal, yang orangnya ini kayak lu ini ya harus pede gitu, karena banyak ini juga, banyak teman-teman di sana tuh yang minder jidatnya lebar gitu. Tapi kalau lu sebenarnya cuek-cuek aja ya. Awal doang sih bang, masih Dulu kayak takut, gitu. Iya takut aneh, cuman begitu udah nyobain ternyata biasa aja gitu. Tapi kalau ini lu secara fisik, apa sih kalau orang ngatain fisik tuh namanya? Body shaming. Ya, Oh boleh. body Shaming ya? body shaming. Nah, itu lu ada orang yang jidat lebar gitu yang ngatain lu, ada nggak? Ada sih. Kalau dibilang nggak ada, nggak mungkin, pasti ada gitu. Nggak, tapi sebegitu ini nggak, maksudnya banyak banget gitu. Enggak sih. Ada kan yang sampai bulinya tuh dari SD kena, SMP, SMA gitu kena. Kalau sampai dibully gitu enggak sih bang. Oh enggak ya? Nggak pernah. Cuman dicengin aja gitu. Iya biasa sih kayak gitu. Sebenarnya kalau ceng-cengan kayak gitu, kalau kitanya nggak menanggapi, maksudnya nggak ngerasa ketindas dan kayak apaan sih lo, orang juga jadi malas kan ya. Iya. Kalau kita biasa aja juga, mereka juga ya biasa aja gitu lama-lama. Iya. Buat teman-teman yang jidatnya lebar juga dan mereka masih minder, menurut lo apa? Harus gimana? Sebenarnya kan balik ke orangnya masing-masing ya bang. Iya. Kalau misalnya dia masih ragu atau gimana ya pilih model potongan yang aman yang nutupin, sebenarnya sih nggak masalah juga kan bang. Iya, nggak masalah. Tapi kalau mau nyoba sesuatu yang baru gitu, Hmm. ya coba aja gitu kan. Rambut kan juga kalau misalkan nggak cocok nanti tumbuh lagi bang. Benar. Iya kan. Apa ya? Agak sebenarnya
rambut tuh emang kompleks banget sih. Maksud gue ketika cocok nggak cocok nih, lu membuat satu tren baru. Ketika lu pengen coba hal yang baru nih, jidat jadi kelihatan gitu. Dan ketika lu membuat diri lu nyaman, akhirnya orang ngelihatnya juga, oh ya udah dia emang gayanya seperti itu, gitu nggak? Jadi secara nggak langsung tren itu berprosesnya tuh begitu. Ada sedikit orang dari kebanyakan mereka mencoba suatu hal yang baru, terus keluar dari zona nyaman. ya keramaian, dia nggak ikut-ikutan gitu, akhirnya menciptakan tren baru, orang akhirnya ikut lagi, begitu aja terus. Tren tuh berprosesnya begitu, dia berawal dari ketidakcocokan, beda sendiri. Tapi kalau mau berubah gitu, menurut gua nggak cuman satu hal gitu, harus satu paket, tinggal sih lo. Kayak dulu kenapa gue rambut gondrong, kenapa gue pakai bewok, kenapa gue akhirnya ditato gitu kan? Karena gue mau mengubah karakter gue waktu itu. Tukang cukur hampir sama semua. Apa sih yang ngebedain gue sama yang lain gitu? Nah yang pertama kan harus dari penampilan. Bang Jul yang mana tuh? Oh yang itu tuh potong sama yang gondrong. Minimal kalau nggak tahu nama gue, tahu iya fisiknya seperti apa. Dan ketika gue gondrong ya akhirnya gue merasa bertanggung jawab untuk tidak menodai rambut gondrong. Menodai itu gimana sih? Di Indonesia kan mindset orang rambut gondrong, tatoan itu kan yang negatif ya. Nah, kayak punya tanggung jawab, enggak semua kayak gitu loh. Gondrong, bewokan, tatoan, preman kalau di Indonesia. Stigmanya udah begitu. Nah, ya dari situ kayak oh ya udah bertanggung jawab buat mengubah stigma itu gitu. Ya sama halnya kalau lu mau nyoba suatu hal yang baru dari polem ke atas dengan keadaan jidat yang lebar gitu, ya berarti lu harus memperbaiki penampilan dong. Iya nggak sih? Tapi gini loh bang, waktu pas kuliah semester berapa kan saya sempat cuti gitu bang. Pas masuk lagi tuh sama anak-anak baru gitu. Malah justru mereka bilang ketika waktu pas rambut saya udah mulai panjang gitu malah nggak cocok gitu. Malah nggak cocok malah aneh katanya. Nah itu berarti lu berhasil membangun karakter lu dengan yang tadinya polem ke quiff. Orang udah kebiasa gitu Pak. Iya. Nah tren tuh kurang lebih begitu prosesnya, dari yang aneh terus orang biasa aja akhirnya kayak oh ya udah itu cocok buat lo gitu loh. Jangan dijadiin batasan fisik tuh kayak oh bang pipi gue bulat, badan gue gemuk, muka gue hancur misalnya gitu kan, potongan model apa yang cocok gitu. Kalau gue jawab di YouTube segala macam agak susah karena terlalu kompleks gitu. Nyobain langsung aja bang. Iya nyobain langsung aja, tapi kan itu tadi nggak bisa semuanya gue cukur satu Indonesia Raya gitu kan. Malah sekarang ini customer gue udah bisa dibilang udah penuh kapasitas. Penuh tuh ya udah customer loyal 200 orang udah setiap bulan nyukurin dia lagi aja udah. Yang bagus tuh harusnya begitu. Kalau kita nyoba ngambil semuanya malahnya nanti reputasinya malah turun nanti. Ketika yang baru datang nggak tahu kita seperti apa, ngulang lagi PDKT dari awal lagi gitu. Jadi begitu kira-kira teman-teman buat kalian yang merasa minder dengan fisik, entah jidat lebar, terus rambut rontok malah kebotakan. Oh salah satu ini cowok tuh ini kebotakan, salah satu apa namanya yang tidak bisa dihindarkan. Gue salah satu yang punya keturunan genetik kebotakan, bokap gue tuh udah botak dan rambut gue mulai tipis sekarang. Tapi karena gue udah berdamai dengan kehidupan gitu, gue tahu orang itu dilahirkan ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang macem-macem. Ya udahlah, walaupun nggak ada habisnya juga bang kalau dengerin orang lain terus gitu. Iya, ya udah kayak ya udah nanti botak ya udah tinggal gedein badan kayak Deddy Corbuzier kan keren juga gitu kan. Gimana ya, sebenarnya agak susah ngobrol gitu tapi muka ditutup pakai masker gitu. Aneh sih bang, agak aneh. apalagi kalau buat YouTube kan jadi nggak kelihatan gitu gerakan mulutnya. Bener, jadi orang nggak bisa ngerasain emosinya. Oh iya teman-teman, jadi sampai hari ini tuh gue sebenarnya masih stop cukur ya. Jadi buat kalian yang nanya-nanya cara potong, jadwal segala macam, itu informasinya semuanya ada di Instagram. Tapi sampai sekarang jadwalnya itu masih gue tutup. Ini kan lagi nyukur bang. Ini gue nyukur itu untuk kebutuhan konten aja. Jadi gue nggak buka buat umum gitu ya. Jadi kalau mau informasi segala macam, follow Instagram aja. Di sana semua informasi ada. Terus kita bicarain YouTube. YouTube kemarin lu sempat pengen bikin konten. Iya, dan nggak sempat bikin. Nggak sempat bikin. Bukannya udah sempat upload? Udah sempat bikin, Pak.
Belum sempet upload? Upload udah berapa video? Baru 2 video. 2 video. Responnya gimana? Responnya ya lumayan ya bang. Ya, viewersnya yang gimana? nonton ada 150-an lah. Ada gitu yang nonton. Yang komen juga walaupun sedikit ada gitu. Tapi bukan temen lu yang komen? Bukan. Gak kenal bang, gak tahu siapa. Terus Ya karena ada sedikit konflik di dalam, konflik internal lah. Ya konflik internal. Anjing padahal baru loh, udah konflik. Bingung sih bang, mau dilanjutin atau gimana? Kenapa nggak dilanjutin? Kenapa maksudnya dilanjutin kenapa? Nggak dilanjutin kenapa gitu? Kalau dilanjutin, ya sebenarnya kan makanya saya mau ada konten gitu loh. Udah terlanjur bikin channelnya, kalau misalnya nggak dilanjutin kan sayang gitu. Cuman rasanya biasanya bikin berdua, sekarang bikinnya sendiri tuh beda gitu. Sendiri bang. agak aneh gitu. Iya gitu. Kayak ngomong depan kamera sendiri sama ngomong depan kamera ada temen itu beda gitu bang. Semua kendala kayak orang bikin YouTube tuh pasti itu kendalanya kayak mager, terus kayak nggak siap kali. Ya udah sih kenapa nggak coba aja lakuin aja gitu loh. Teman-teman, jadi rambutnya dia ini lurus, jigrak, kering juga ya. Rambut lu ya agak kering ya? Kering. Dan kalau udah panjang gitu kayak pecah gitu sih bang. Pecah gitu ya. Susahnya rambut begini adalah itu tadi, kalau kependekan jigrak, salah potong sedikit hancur, polanya tuh nggak bisa yang aneh-aneh. Jadi kurang lebih begini hasilnya. Jadi buat kalian yang jidatnya lebar, jangan coba-coba pakai potongan ini kalau kalian emang minder, merasa nggak nyaman jidatnya terlalu terbuka gitu. Kecuali kalau kalian emang pengen mengubah karakter, pengen mencoba sesuatu yang baru, ya nggak ada salahnya. Coba jidatnya ya anggap aja biasa aja gitu, dan pakai potongan yang jidatnya terbuka lebar gitu. Semuanya itu kembali lagi ke masing-masing. Kalau kalian pede, kalian membuat modelnya itu menyatu sama diri kalian, orang lain itu melihatnya nggak akan aneh gitu teman-teman. Semua yang kita obrolin tadi itu sesuai pengalaman semua, ya kan Yan? Jangan membatasi model rambut dari fisik kalian. Semuanya bisa dicocok, diatur, dibuat, jadi tergantung kalian mau berproses apa enggak gitu. Oke, buat kalian yang mau potong sama gua sampai sekarang ini, gue masih stop cukur, masih belum menerima untuk umum dan tidak menerima panggilan ke rumah gitu sama kayak kebanyakan teman-teman yang lain gitu. Karena bagi gue saat ini emang pekerjaan ini sangat beresiko karena kita tidak bisa menjaga jarak. Kalaupun kalian nekat gitu tetap mencari penghasilan, ya maksimalin dari pakai masker, APD segala macam pokoknya gitu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa sisiran.